Oke teman-teman, hari ini kita bertemu kembali tentunya di channel kesayangan kita, Alicia Production, channel hiburan dan ilmu. Hari ini saya kepengen berbagi ilmu dengan teman-teman bagaimana sih caranya membongkar lensa Nikon D3100, lensa kitnya ya, yang berjamur dan jika dipakai untuk memotret atau membuat sebuah video itu menjadi seperti ada kabutnya ya. Seperti ada kabutnya. Ini ada dua versi tutorial. Yang pertama itu saya kemarin sudah bikin, sebenarnya saya sudah shoot ya. Cara bongkarnya, kemudian cara memperbaikinya saya sudah shoot. Tapi ternyata mohon maaf videonya hilang, nggak tahu kehapus ya, pokoknya kehapus lah. Saya kayak kehilangan data itu. Jadi videonya itu sempat hilang, akhirnya kebetulan hari ini juga saya dapat pasien kamera punya teman saya, ini Nikon D3000, yang kebetulan sumber masalahnya adalah sama, dia berjamur lensanya, dan langsung saja kita bongkar dan kita selesaikan. Sembari kita siapkan alatnya, kita bersihkan dulu mejanya. Lalu kita butuh alat-alat bantu, diantaranya adalah satu unit obeng, kemudian cairan cleaner lens, kompresor, lens pen, ujungnya berupa kuas, dan kemudian bagian lainnya ini berupa seperti alat pengelap, ada dua ujung, yang satu ujung kecil dan satunya ujung besar, serta kita butuh kain, kuas, dan penutup lensa, serta penutup kamera, tisu. Oke, langsung saja kita eksekusi. Kita buka dengan cara menekan bagian sebelah sini, lalu kita putar ke kanan supaya lensanya bisa lepas dari kameranya. Lalu kita amankan kameranya, kita beri tutup. Dan ini dia, lensanya akan kita eksekusi. Kita cari dulu mata obeng yang pas, mata obeng plus, yang runcing dan tidak rusak ujungnya. Jangan lupa kita bersihkan dulu dengan kompresor setiap kita akan melakukan pekerjaan ini. Yang akan kita lepas bautnya adalah di sini ada dua buah baut yang letaknya berdekatan dengan pin. Nah ini, kemudian di sebelahnya yang akan kita lepas, jangan yang berdekatan dengan pin. Kalau yang berdekatan dengan pin itu baut untuk mengunci pinnya. Usahakan yang dibuka yang areanya lebih jauh dari pinnya. Di sini ada 3 baut yang akan kita lepas, bagian atas ini. Ya, kita copot satu persatu. Sekali lagi gunakan mata obeng yang pas, mata obeng yang runcing, sehingga tidak merusak konstruksi dari mata bautnya. Jangan lupa kita kumpulkan baut-bautnya dan kita bedakan, sebab antara baut yang satu dengan baut yang lain itu bentuk dan ukurannya berbeda. Ya, kita buka yang sebelah sini, jangan yang berdekatan dengan pin ya yang dibuka, karena yang berdekatan dengan pin itu gunanya untuk mengunci pin, jangan sampai pinnya kita lepas. Sementara jika awam, jangan berani-berani lepas pinnya, nanti takutnya pada saat pemasangan kita bingung lagi. Lalu kita buka penutup lensanya. Dan di sini kalian boleh lihat ini ada tuas. Tuas ini adalah tuas shutter blade. Jadi kalau ini digeser begini, maka lensanya akan membuka. Ini adalah tuas shutter blade. Ini juga perlu hati-hati, jangan sampai jeblos ya. Kalau kita membongkar ini, jangan sampai jeblos. Kalau jeblos nanti
juga pemasangannya akan ribet. Tapi bisa sebenarnya dibetulkan, tenang saja. Dan ini kuncinya ada pada 3 baut ini. Untuk membetulkan jika shutter blade-nya lepas dari relnya. Dan pada tutorial berikutnya juga saya punya trik bagaimana cara membetulkan shutter blade yang lepas dari relnya. Lalu kita lepas filternya, putar dulu. Jangan lupa di sini ada switch atau saklar untuk auto fokus dan manual fokus. Usahakan saklarnya berada pada manual fokus agar lensanya lebih mudah untuk digerak-gerakkan dan nanti jika kita memutar-mutar lensanya tidak merusak motor yang ada di dalamnya. Oke, kita lepas saja karetnya dan di sini ada isolasi bening yang gunanya untuk menahan ring bagian depan dengan bodi lensa. Selanjutnya kita akan lepas stikernya ini dengan cara mencongkel ujungnya dengan menggunakan jarum pentul supaya lebih aman. Ada satu titik di sini, titik lubang yang bisa kita masuki jarum pentul dan kita bisa gunakan untuk melepas stikernya dari bodi lensa. Lalu di sini saya gunakan pinset karena saya tidak punya alat spesifik yang untuk membongkar lensanya. Maka saya gunakan pinset dan di sini ada 2 lubang yang akan kita nanti gunakan untuk acuan untuk memasukkan ujung pinsetnya masing-masing ke lubang 1 dan lubang 2. Lalu kita putar untuk melepas lensa bagian depan ini. Jangan lupa diputar berlawanan dengan arah jarum jam atau ke kiri seperti ini. Jika kuncinya sudah terlepas, cukup mudah untuk kita putar ke kiri sehingga lensanya akan lepas dari bodinya. Oke, lensa sudah lepas. Kita benahi dulu supaya tidak kesenggol atau terjatuh. Dan teman-teman boleh lihat ini saya kasih sinar supaya kelihatan tuh. Ini bentuk jamurnya itu seperti kayak kapas nempel di kaca. Itu jamurnya kelihatan. Kalau diterangi dengan senter seperti ini akan terlihat. Tapi kalau hanya diterawang dengan mata biasa seakan-akan tidak terjadi masalah. Tapi kalau sudah diberi lampu seperti ini akan kelihatan. Posisinya seperti kapas serabut-serabut lembut yang nempel pada kaca lensa. Oke, dan bagian dalam tadi terdapat 2 buah ring dan kita simpan ringnya ya, hati-hati. Itu ada ring silver dan ring gold yang nanti akan menjadi tolak ukur atau titik fokus untuk menentukan fokusnya supaya tidak ambiar. Lalu di sini ada isolasi bening yang gunanya untuk mengunci antara ring depan dengan bodi lensa. Nanti gampang kita ganti lagi dengan isolasi yang baru. Di sini ada pengait. Cara membuka corong lensanya ini dengan merenggangkan 2 pengait ini lalu sambil memutar corongnya dan sudah terlepas. Lalu sebisa mungkin kita buka bagian sininya. Tapi karena ini bautnya terlalu keras, susah untuk dilepas, jadi terpaksa kita lewati saja. Lanjut kita bongkar lensa bagian belakang. Jangan lupa cari mata obeng yang pas agar tidak rusak bagian dari kepala bautnya. Di sini ada 3 baut yang akan kita lepas. Jangan lupa dikumpulkan bautnya pada tempat yang harus
teman-teman siapkan supaya nanti tidak hilang atau tidak terjatuh atau tidak tercecer. Oke, setelah selesai, lensanya kita lepas. Kemudian kita gunakan lens pen. Saya gunakan ujung yang kecil untuk membersihkan lensa bagian dalam. Tapi kelihatannya saya tidak recommended dengan lens pen ini. Karena lens pen yang saya gunakan ini termasuk kategori KW, jadi nanti tidak, justru malah bersih. Lensanya malah menjadi kotor. Lalu kita buka stiker bagian depan lensa ini ada stiker lagi, kita lepas untuk membuka lensa bagian dalam. Jika yang terjadi stikernya rusak, ya tidak masalah ya. Karena yang penting kan lensanya jadi benar. Dan tidak mungkin juga karena kondisi stiker yang merekat kuat dilepas akan balik sempurna lagi, itu tidak mungkin. Oke, kita bongkar lensa bagian dalam ini. Caranya sama seperti lensa bagian luar tadi, dengan cara memasukkan ujung dari pinset, lalu kemudian kita putar ke kiri untuk melepasnya. Ini lensa bagian dalam sudah lepas. Dan ini kelihatan shutter blade-nya. Jika dibersihkan dengan lens pen ini sudah bisa, ya syukur. Tapi kalau tidak bisa, ya kita harus gunakan. Sebenarnya yang paling efektif itu kita menggunakan cotton bud. Cotton bud yang dibasahi dengan lens cleaner. Itu jauh lebih efektif ketimbang kita menggunakan lens pen. Karena lens pen itu sendiri banyak di pasaran dengan harga murah dan itu palsu semua. Nanti pada saat kita membersihkan, justru resikonya lensa tidak akan bersih tapi malah cenderung kotor, karena lens pen itu sendiri ternyata ujungnya juga terdapat lem untuk merekatkan kuasnya dengan batang dari lens pen. Saya lebih recommended membersihkan lensa ini dengan menggunakan cotton bud yang dibasahi lens clean, dan hasilnya memuaskan, bersih sekali. Kita basahi cotton budnya pada ujung yang satunya, kemudian satunya tetap kering untuk mengelap nanti pada saat lensanya sudah dibersihkan dengan cotton bud yang basah, dan kemudian kita lap dengan bagian yang kering. Selanjutnya kita amankan lensanya, kita tutup. Nah, ini saya tunjukin ya. Ini kejelekannya lens pen nih. Jadi ujungnya itu bisa mengelupas. Ini wajib hati-hati ya. Kalau lens pen yang murah-murah harga 25.000 itu percuma, jangan dipakai. Mending pakai cotton bud saja. Cotton bud yang dibasahi dengan lens cleaner. Lalu kita bersihkan dengan tisu secara lembut ya, pelan-pelan. Dan arah pemutaran tisunya atau pemutaran cotton budnya itu melingkar seperti ini. Jangan bolak-balik arah ya, hanya satu arah saja melingkar. Atau jika tidak ada tisu, kita boleh gunakan juga kain seperti ini. Ini adalah kain untuk membersihkan kacamata. Oke, dan setelah dilakukan penerawangan, ternyata nasib lensa ini masih terdapat jamur, bukan pada bagian luar lensanya, melainkan pada bagian dalam. Karena lensa ini
bagian depan dan bagian belakang ini tidak menyatu, tapi ada bagian rongganya di bagian dalam. Jadi kita harus buka agar lensa bagian dalamnya juga bisa kita bersihkan. Namun saya pesan, ini harus dengan langkah yang cukup hati-hati sekali. Karena jika kita salah melakukannya, maka berakibat akan fatal. Karena bisa saja lensanya akan tergores, atau mungkin nanti pada saat finishing, ini kan akan dilem nanti ya, lensanya akan terkena lem. Jadi ini ekstra. Kalau teman-teman tidak berani, saya tidak menganjurkan ya. Pokoknya kalau teman-teman nekat, berarti resiko ditanggung penumpang. Ya, kita bersihkan lagi lemnya. Pada bagian ujung sini, ujung lensanya ini ada bekas lem, jadi kayak lem kamera, lem lensa itu ya. Kita bersihkan sampai benar-benar bersih. Dikerok dengan menggunakan cutter dan usahakan cutternya yang tajam, jadi tidak mengulang-ulang, sekali kerok langsung bersih. Oke, kita buang sisa-sisa kotorannya dengan kompresor. Dan mejanya juga kita bersihkan agar tidak mengganggu. Setelah proses pengerokan selesai, lalu kita ketok-ketok seperti ini. Ikuti petunjuknya ya, diketok-ketok seperti ini untuk melepaskan lensa yang menempel pada bodinya. Ya, diketok-ketok sambil diputar supaya rata, dan nanti lensanya akan terlepas seperti ini. Nah, oke, setelah terlepas, kita bisa bersihkan bagian dalam lensanya tadi yang nampak berjamur. Kita siapkan tisu dan kita siapkan juga lens cleaner atau cotton bud yang sudah dibasahi. Ini bagian dalam ya, bagian dalam lensanya kita bersihkan juga. Karena sudah dilepas, maka cotton bud ini bisa masuk ke bagian dalam lensa. Dan ini bagian permukaannya, bagian depan. Kita bersihkan. Oke, setelah bagian bodi dan lensanya tadi dibersihkan, sekarang tinggal lensa yang terlepas. Kita bersihkan juga dengan menggunakan kain, apa sih ini namanya ya? Kain pembersih kacamata lah pokoknya. Jika sudah bersih, lensanya kita tempatkan. Ini bagian cembungnya ada di sini ya. Cembungnya ada di atas nanti. Kita tempatkan seperti ini, cembungnya ada di atas. Lalu kita tumpangkan lensa tadi, bodinya. Nah, seperti ini. Dan kita tekan sampai bunyi klek. Kalau sudah klek berarti lensanya sudah masuk. Oke, jernih sekali ya setelah dibersihkan. Beda dengan sebelumnya. Ini jamurnya sudah terbebas. Dan sekarang kita tinggal memberikan sedikit lem pada pinggir-pinggir lensa yang lepas tadi. Supaya lensa apabila terjadi pergerakan atau mungkin sekedar benturan kecil, ya atau mungkin pergerakan lah ya, lensa tidak akan lepas lagi. Dan di sini saya menggunakan sedikit saja, hanya setetes ya, setetes lem Korea. Ya, lem Korea ya, saya tidak menganjurkan Alteco karena Alteco itu sisanya nanti setelah kita melakukan pengeleman akan ada sisa noda berwarna putih. Nah, usahakan lemnya kita pakai yang lem Korea agar setelah
lensa ini dilem, itu tidak menyisakan noda putih pada pinggir-pinggirnya. Ya, setelah selesai, seperti ini bentuknya. Kita sudah lem rata, melingkar, dan dipastikan kuat. Lalu kita lanjut membersihkan lensa-lensa berikutnya. Caranya seperti tadi, kita bersihkan dengan cara seperti ini. Pertama menggunakan cotton bud yang basah, lalu kemudian kita balik untuk mengeringkannya dengan menggunakan cotton bud yang ujungnya tadi kering. Jika terpaksa, maka kita boleh membolak-balikkan cara membersihkannya ini, membolak-balikkan arah cotton budnya jika terpaksa, karena mungkin nodanya terlalu membandel, jadi kita butuh dibolak-balikin juga, tapi tidak usah terlalu ekstrim, karena ini lensa. Jika tergores sedikit saja, maka hasil foto kita akan berpengaruh. Ya, jangan lupa bagian sela-sela ya, biasanya pada bagian sela-sela ini di antara lensa yang menempel ke plastiknya ini, itu kadang tidak terkontrol dan cenderung di situ sumber kotorannya. Oke, setelah bersih, lalu kita rakit kembali. Dan di sini ada 2 buah ring yang tadi ada pada bagian depan. Ini adalah kunci fokus, di mana jika kita menentukan titik fokus dengan menggunakan ring ini, entah dilepas satu atau dilepas dua-duanya, jika pada saat lensa sudah terpasang, namun kita pakai untuk memotret, lensa ini tidak menemukan titik fokusnya, maka caranya tadi dengan melepas salah satu ringnya. Ada ring yang warna gold, ada juga ring yang warna silver, salah satunya dilepas. Biasanya sih saya ngelepas yang bagian goldnya, atau yang bagian silvernya juga bisa. Pokoknya tergantung di antara dua itu. Kita pasang lensanya. Setelah lensa terpasang, sebaiknya kita coba untuk memotret objek yang jauh. Lah, jika objek yang jauh itu kemudian dengan autofocus kita bisa mendapatkan fokusnya, maka diasumsikan bahwa lensa ini sudah normal kembali. Tapi jika belum sampai menemukan titik fokusnya, maka kalian harus bongkar lagi. Kemudian ring yang tadi berwarna emas dan berwarna perak itu coba digonta-ganti atau dilepas semua. Dilepas salah satu atau dilepas semua. Itu untuk menentukan titik fokus. Dan jangan lupa ini shutter blade-nya harus berfungsi dengan normal ya, bos. Jika tidak normal, maka kita harus bongkar pada ring bagian belakangnya. Nanti ditunggu tutorial berikutnya yang saya akan menjelaskan bagaimana cara menempatkan shutter blade pada relnya kembali apabila shutter blade tersebut jeblos atau mungkin tidak bisa digunakan, tidak bisa berfungsi dengan baik shutter blade-nya. Oke, kita kencangkan bautnya dan selesai. Oke bosku, demikian tadi tutorial tentang bagaimana cara membersihkan jamur pada lensa Nikon AFS 1855. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat. Jika masih terdapat pertanyaan, silakan ditanyakan pada kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen jika dirasa video ini bermanfaat.
Sampai bertemu kembali pada kreativitas kita berikutnya, tentunya di Alicia Production, channel hiburan dan ilmu.